Bacaan diambil dari Kitab Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak melihat mereka. Lalu berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa bebalnya kamu, sehingga kamu tidak percaya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang kumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu serta anak-anak yang terkasih. Sehat? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru serta anak-anak yang ada di sini dan yang ada di rumah masing-masing. Kita bersama-sama akan membuka serangkaian acara yang sudah menjadi tradisi baik di gereja-gereja dan secara khusus menjadi tradisi di sekolah kita, yaitu bulan Kitab Suci Nasional. Pada tahun ini Lembaga Biblika Indonesia, itu Persekutuan Gereja-Gereja Kristen, Gereja-Gereja Katolik, gereja-gereja yang ada di Indonesia, mengangkat tema Yesus teman seperjalanan kita. Dan secara khusus SD Pius kita tercinta mengambil tema menjadi teman seperjalanan. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bacaan yang disampaikan oleh Bu Mia dari kitab Lukas. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia menerangkan kitab suci di jalan? Anak-anak Bapak Ibu sekalian, kalau di jalan itu tempat orang itu sedang ngapain? Kalau di jalan sedang tidurkah? Ada yang tidur di jalan ya, kecuali kalau minta maaf ada orang yang tidak punya rumah ya. Tapi kalau normalnya di jalan itu tempat orang tidur? Bukan. Tempat orang makan? Tempat orang tempat orang belajar? Tidak. Kalau orang sedang di jalan itu berarti dia sedang melakukan perjalanan. Biasanya kalau kita sedang WA gitu atau chat dengan teman atau dengan orang tua kita atau dengan guru kita, saya sedang OTW, on the way, gitu kan? Kita sedang di jalan. Berarti kalau kita sedang OTW, kita sedang on the way, itu berarti kita sedang melakukan perjalanan. Tapi seringkali kita belum berjalan, masih di rumah, masih ganti baju ngomongnya OTW, ya itu yang sering kali salah, ya kan? Kembali lagi, orang yang sedang di jalan itu berarti orang yang sedang melakukan perjalanan. Seperti kisah tadi, bahwa mereka kehilangan sosok Yesus yang telah bangkit, yang biasanya sedang bersama-sama dengan mereka, tetapi Yesusnya tidak ada, mereka kesepian. Ya kan, tadi kita dengarkan bersama-sama, hati mereka tertutupi. Orang kalau lagi sedih, ya kan, bawaannya itu negatif thinking terus. Orang kalau lagi marah sama si A, nggak ada baik-baiknya. Ya kan, orang kalau lagi benci, kabel yang jelek-jelek, ya kan, keluar dari kita, nggak ada baik-baiknya. Sama halnya dengan para murid, dua orang yang sedang melakukan perjalanan itu. Mereka sedang sedih, hati mereka tertutup, sampai akhirnya ada sesosok atau Yesus yang bangkit itu datang menghampiri mereka, menemani mereka dalam perjalanan. Dan dalam perjalanan itu hati mereka berkobar-kobar. Inilah maksud tema pada tahun ini, menjadi teman seperjalanan. Menjadi teman itu artinya membuat kita berkobar-kobar. Berkobar-kobar dalam hal apa?
dalam hal semangat belajar, dalam hal untuk tetap terus berjuang mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan secara khusus selama 1 bulan ini kita akan mendalami Yesus yang sedang berjalan dengan kita, teman yang sejalan dengan kita, sama-sama berjalan. Anak-anak di rumah itu juga sedang melakukan perjalanan, ya kan? Sebentar lagi mau menghadapi UTS, sebentar lagi nanti perjalanan sampai Desember ada PAS, ada UTS lagi sampai kenaikan kelas. Ini sedang melakukan perjalanan. Guru-guru yang mengajar kalian di rumah juga sedang melakukan perjalanan. Materi 1, tema 1, perjalanan lagi tema 2, tema 3, tema 4 sampai tema 8. Ini sedang melakukan perjalanan. Maka kalau kita tidak menjadi teman yang baik dalam melakukan perjalanan ini sampai akhir, hati kita akan terus tertutupi. Tidak akan pernah ada kobaran semangat dalam dirimu jika kamu tidak mencari teman dan menggandeng temanmu untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Dan semoga pada bulan ini secara khusus kita dapat bersama-sama mendalami tema menjadi teman seperjalanan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dengan ini Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 dengan tema Yesus Teman Seperjalanan di SD Pius Cilacap dibuka. Ayo teman-teman, sini tolong bantu saya.
Sudah Pak, makasih ya Pak Sari ya. Bu. Ya, Oke. makasih. Yeay. Sendiri lagi. Biasanya setelah pembukaan BKSN dilanjutkan dengan pembelajaran seperti biasa. Rasanya sepi. Emang sih, sesekali ada kebijakan untuk dapat mengundang anak ke sekolah untuk pendampingan belajar. Tapi itu hanya singkat. Sudah 1,5 tahun, kelas ini hanya dipenuhi dengan debu. Sudah bulan kitab suci nasional lagi nih. Daring lagi, online lagi. Kenapa ya? Terasa begitu sepi. Aku sangat merindukan ada anak-anak. Ruang komputer yang biasanya jadi rebutan banyak anak-anak untuk masuk dan sudah siap untuk menyalakan komputer, kini hanya plastik penutup yang menyentuh mereka. Biasanya mereka dibagi menjadi 2 gelombang. Ada yang pelajaran menari, ada yang pelajaran komputer. Ada yang langsung membuka aplikasi Paint untuk sekedar membuat bangun 2 dimensi dengan warna-warna yang menggambarkan suasana hati mereka. Sudahlah, lanjut bikin PPTTIK lagi. Andai saja pandemi ini berakhir, pasti komputer-komputer ini akan segera beroperasi kembali. Rasanya, jika terus seperti ini, aku menjadi semakin kesepian dan tidak memiliki teman. Teman bagiku ialah anak-anak yang aku bagikan ilmu kepada mereka. Sungguh, aku rindu mereka.
hanya bisa menatap anak-anak melalui Google Meet. Hanya bisa melihat mereka dari satu arah. Kapan sih pandemi ini akan berakhir? Aku sangat rindu kelasku yang ramai dengan suara anak-anak. Aku rindu tingkah mereka. Selamat siang anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan Bu Erni ya di sini. Kita akan membahas pelajaran IPA yaitu adaptasi hewan. Kemarin sudah baca-baca atau belum materinya? Yo, sudah? Oke, sip. Ya, kita akan melanjutkannya ya. Kemarin kita ke adaptasi tumbuhan, kali ini kita akan ke adaptasi hewan. Bisa buka buku kalian halaman 176 ya, tentang bentuk-bentuk adaptasi hewan. Ya, ada 3 macam, yaitu tingkah laku, kemudian ada fisiologi ya, adaptasi morfologi. Sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian membuat catatan kecilnya ya. Oke? Ya. Sampai sini dulu anak-anak. Besok kita berjumpa kembali ya di kesempatan yang lain. Oke? Dadah anak-anak. Sampai jumpa lagi. Yo, dadah. Aku benar-benar rindu anak-anak. Mereka adalah semangatku untuk terus menjadi guru. Mereka adalah motivasiku untuk terus memperdalam ilmuku, terutama untuk membagikan ilmu kepada mereka. Semoga pandemi ini segera berakhir. Ulangi ngarang, ulangi ngenyok. Orang kaya nyong, nangkene, pada kudu nyamuk masker, kudu jaga jarak. Kalau itu orang mana, orang ngene, rame-ramean, seneng ya Pak. Gimana nih? Pakai main-main, dan bisa, Pak. Ya, aduh, jangan orang tanya jangan pengen dari bocor dulu nggak apa, ini penuh udah semua Pak. Gimana? Beri sarapan masa maskeran Pak, gara-gara pada bijan. Aduh, sarapan lagi. Jadi sih masakannya enak, tapi gara-gara pandemi kayak gini bosan, pada orang mangkat dan dirasanya orang enak dan Islam nimbalan bongkok lah ada rasanya orang enak, orang selera orang enak duduk dengan
biasanya bocah rame pada tulisan, pada ditangkapan orang tua ya pada rame nang kene